Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudara Hasanah dengan nomor NIM 2108106001 dari jurusan Teknik Biologi kelas A semester 4. Yang dimana mata kuliahnya itu adalah Zoologi Vertebrata yang diampu oleh Ibu Muhammad Umami, SSI, MSI. Di sini, Sofi akan mereview kelas mengenai pohon filogenetik pada kelas AP. Yang dimana pohon filogenetik ini juga berasal dari kata pohon yang artinya cabang, dengan filogenetik yang artinya adalah silsilah, sehingga pohon filogenetik merupakan suatu bentuk gambaran dari silsilah makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan yang bercabang-cabang seperti halnya pohon. Nah, ilmu filogenetik ini dapat memperkirakan suatu evolusi yang terjadi pada masa lalu, sehingga dapat dibandingkan dengan sekuens DNA atau proteinnya, sehingga menghasilkan suatu kekerabatan yang bervariasi antara organisme atau spesiesnya. Oke, tujuan dari mempelajari tentang filogenetik ini yaitu memiliki dua macam tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan kekerabatan pada spesiesnya, dan yang kedua, untuk mengetahui jarak evolusi terhadap organisme atau spesies-spesiesnya. Nah, pada materi filogenetik ini terdiri dari 3 macam istilah. Yang pertama yaitu adalah sister group, yang artinya suatu hubungan kekerabatan organisme dengan organisme lain yang dimana berasal dari satu nenek moyang yang sama. Kemudian yang kedua adalah in-group, yang dimana in-group ini merupakan suatu kekerabatan organisme dengan organisme lain di mana organisme tersebut mempunyai kesamaan dan satu nenek moyang. Kemudian yang ketiga ada outgroup, yang dimana outgroup ini merupakan suatu hubungan kekerabatan organisme dengan organisme lain sehingga dilihatnya dari suatu kekerabatan yang sangat jauh atau beda nenek moyang. Nah, dari istilah filogenetik tersebut kita dapat mengulasnya lagi mengenai tentang pengelompokan pada tingkat leluhur, yang dimana tadi dari 3 macam juga. Yang pertama ada monogenetik, yaitu kelompok organisme yang diturunkan dari leluhur atau nenek moyang yang sama halnya seperti sister group. Yang kedua ada kelompok parafiletrik, yang dimana merupakan suatu kelompok organisme yang terdiri dari sebagian monofiletrik atau diturunkan dari leluhur nenek moyang yang sama. Nah, hal tersebut juga masuk ke dalam in-group. Yang terakhir adalah kelompok polyfiletrik, yang dimana kelompok polyfiletrik ini merupakan suatu kelompok organisme yang seluruhnya itu diturunkan dari leluhur atau nenek moyang yang berbeda atau beragam, sehingga disebutnya juga sebagai outgroup. Selanjutnya adalah contoh pohon filogenik. Nah, di sini saya mengambil 2 kelas, yang diantaranya yaitu kelas Aves dan kelas Mamalia. Pada kelas Aves, saya mengambil 4 spesies, yang diantaranya ada Cairina muscata atau yang dapat disebut dengan entok, kemudian Ardea alba atau yang dapat disebut dengan burung kuntul putih, kemudian yang ketiga ada Lorius lori atau yang dapat disebut dengan burung kasturi, dan yang terakhir ada Rhinoplex sigil atau yang dapat disebut dengan burung rengkang gading. Nah, pada kelas mamalia ini saya hanya mengambil 1 spesies yaitu Canis lupus. Oke, yang pertama saya mau mempresentasikan mengenai angka yang di samping ini. Nah, kenapa angka di samping ini itu berbeda angkanya? Karena pada kedua angka itu menjelaskan tentang sekuens DNA. Nah, pada sekuens DNA ini menjelaskan bahwa lebih banyaknya persenan atau lebih tingginya persenan atau lebih tingginya angka dari sekuens DNA tersebut, maka DNA yang berada pada organisme tersebut lebih bagus atau lebih real keadaannya untuk dijadikan sebagai referensi kekerabatan. Sehingga pada referensi ini 58% menghasilkan sekuens DNA atau memperoleh sekuens DNA, dan yang keduanya hanya 48%. Nah, pada sekuens DNA ini saya mendapatkan suatu masalah atau suatu kekeliruan, yang dimana ada beberapa spesies yang tidak ada pada
CYTB, sehingga saya menggunakan suatu sequence DNA yang lebih kecil. Nah, setelah sequence DNA, kita beralih ke grup yang terdiri dari sister group, in group, dan out group. Nah, di sini kita telah terlihat jelas bahwa sister groupnya adalah si Caronia moschata dan juga Ardea alba, atau entok dan juga si burung kuntul putih. Nah, sedangkan in groupnya itu terdiri dari dua juga, yaitu ada Rorius lori atau yang dapat disebut dengan burung pasturi, dan Rhinoplax vigil atau yang dapat disebut dengan burung rangkong gading. Nah, kenapa ini disebut sister group sedangkan ini disebut in group, padahal kedua ini sama-sama kelas Apes? Nah, karena di kedua ini dia itu kalau sister group itu dalam satu garis atau disebut berdekatan kekerabatannya, sehingga disebut dengan sister group. Sedangkan in group itu satu nenek moyang, akan tetapi jarak kekerabatannya itu agak jauh daripada sister group tersebut. Nah, setelah sister group dan in group, kemudian kita akan membahas tentang out group. Nah, out group di sini saya mengambil Canis lupus. Kenapa Canis lupus? Karena tidak adanya kekerabatan dari Apes tersebut. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa out group merupakan suatu hubungan kekerabatan yang jaraknya itu sangat jauh, atau yang dapat disebut sebagai tidak adanya nenek moyang. Nah, setelah sister group, in group, dan out group, saya akan membahas tentang monofiletik, parafiletik, dan polifiletik. Nah, monofiletik itu artinya satu, atau yang dapat disebut dengan satu nenek moyang, memiliki satu nenek moyang yang sama. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa satu nenek moyang yang sama itu adalah ini, yaitu Carina muscata, Ardea alba, dan Lorius lori. Nah, kenapa itu disebut satu nenek moyang? Karena kita dapat melihat dari percabangannya bahwa Lorius lori ini masih dalam satu nenek moyang pada Carius muscata dan Ardea alba, yang dimana menempati sequence DNA yaitu 58%. Nah, sedangkan Rhinoplax vigil ini termasuk ke dalam Nah, sedangkan Rhinoplax vigil termasuk kepada parafiletik. Nah, kenapa termasuk kepada parafiletik? Karena dia ini merupakan masih bagian dari monofiletik, akan tetapi kita lihat di sini percabangannya itu telah terdapat kerenggangan dari si monofiletik, atau yang dapat disebut yaitu bagian pertengahan antara monofiletik dan polifiletik, antara satu kekerabatan dan berbeda kekerabatan. Oke, selanjutnya setelah monofiletik dan parafiletik, saya akan menjelaskan tentang polifiletik, yang dimana polifiletik itu terdiri dari Rhinoplax vigil, terus dan juga Canis lupus. Atau kita bisa ngambil dari semua ini dan di sini. Nah, kenapa Canis lupus itu termasuk kepada polifiletik? Nah, karena pada Canis lupus ini terjadinya kesenggangan kekerabatan atau perbedaan kekerabatan. Nah, di sini tidak ada sequence DNA, sehingga menyebabkan Canis lupus ini beda dari keempat Apes tersebut, atau sama halnya dengan out group, yang dimana
dia itu kekerabatannya berbeda jauh dan tidak adanya hubungan nenek moyang yang sama antara keempat spesies Aves tersebut. Nah, dari materi-materi yang telah Sophie bahas tadi, kami mengambil referensi dari Goodreads 2021 yang dimana berjudul dengan analisis filogenetik ikan tuna di perairan Maluku Utara menggunakan CHOI atau Cytochrome Oxidase Phylogenetic Analysis of Tuna Fish atau Tuna SP in Shore Maluku Water using CHOI atau Cytochrome Oxidase, yang dimana jurnalnya itu adalah Geologi Makassar ISSN 2528 sampai 7168 dengan printnya itu adalah 2548 sampai 6659 offline. Oke, dapat disimpulkan bahwa filogenetik merupakan suatu kekerabatan yang diamati dari genetik atau sequence DNA, yang dimana pengamatan tersebut berasal dari spesies-spesies, sehingga semakin besar persenan yang dimiliki, maka semakin akurat juga kekerabatan yang akan diperoleh, dan semakin dekat jarak antar spesies tersebut atau antar organisme tersebut, maka semakin dekatnya pula kekerabatan atau hubungan kekerabatan antar mereka atau yang dapat disebut dengan sisterhood. Sekian video pemaparan dari Sophie, kurang lebihnya